Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul Mukarram, Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid Al-Bukhari, hafazahumullah, hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita akan sambung kaji kita kitab Al-Fathul Mubin di jumlatin min asrariddin. Kita sambung ke adabul wudu. Maqam ya, maqamut tauhid ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamut tauhid, maqamun nas fit tauhid, kedudukan manusia di dalam tauhid. Wan nasu fit tauhid, qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wan nasu fit tauhid ala khamsati aqsam. Manusia di dalam tauhid terbagi kepada atas 5 bagian. Al-amatu fi adna tilkal maqamat. Yang pertama tauhid am, tauhid amah. Ini paling rendahnya maqam. Maqam yang paling rendah adalah tauhidul am, tauhid awam. Wal khassah fi a'laha, dan yang paling tinggi tauhid khas. Wan nasu fi ma baina dzalik ala qadri qubulihim. Beliau bilang 5, tapi beliau sebut yang paling rendah tauhid am, yang paling tinggi tauhid khas. Adapun di antara yang rendah dan yang tinggi ini, dia bilang manusia di antara kedua itu ala qadri qubulihim, tergantung diterimanya mereka dalam tauhid itu. Artinya bahwa ketika orang sufi membagi tingkatan rohani itu 3 misalnya atau 5, itu bukan pun bahwa lil hasar, artinya untuk membatasi bahwa tingkatan tauhid orang itu ada 3, bukan. Itu saja hanya nak memberi penggolongan ya. Ini golongan am, ini golongan khas, ini golongan khawasul khawas. Faktanya, realitinya, tingkatan tauhid seseorang itu sebanyak bilangan orang yang beriman. Ya, itu hanya pembatasan ilmiah saja. Macam kita pun di kelas kan, ini kelas E misalnya ini. Tapi sebetulnya kalau secara terperinci, bilangan kecerdasan seramai bilangan pelajar itu. Itu hanya pembagian yang secara logik saja, secara ilmiah, untuk ketetapan ilmiah itu saja. Lagi orang sufi berbicara tentang hakikat,
Maka mereka mengatakan jalan menuju kepada Allah bilangannya sebanyak yang menjalaninya. Ya. Kalau yang menjalaninya 1 juta, ya 1 juta jalan, karena setiap orang jalannya adalah dirinya sendiri. Namun pembagian ini hanya untuk panduan dasar saja dalam buku, dalam tulisan. Malah beliau membagi 5, bukan 3 pun. Dan setiap satu bagian ini tidak sama, itu pun sebanyak bilangan yang golongan am. Maka dia bilang yang paling tinggi itu tauhid am, yang paling bawah, yang paling tinggi adalah tauhid khas. Dan manusia di antara dua itu ala qadri qubulihim, tergantung penerimaan tauhid mereka. Wa kullu ahadin idza tafahhama hadhil maqamatil madhkurata mayyaza maqamahu minha wa haitsu huwa min jumlatiha. Setiap seorang, ya setiap satu orang, setiap orang jika telah memahami maqamat tersebut, maka ia dapat membedakan makom-makomnya ya, dari bilangan yang banyak itu. Wa ashabul maqamil awal dan pemilik makom yang pertama, humul ladzi aqadu biqulubihim ala tauhid, mereka yang mengikat hati mereka kepada tauhid, artinya hati yang bertauhid. Walam yastaghilu bil bahth, mereka tidak menyibukkan diri dengan ya, penelitian, pengkajian. Mereka tak ngaji. Mereka mengesahkan Allah hatinya ya, sudah. Wasadaqu bima sami'u, mereka percaya kepada apa yang mereka dengar saja ya, kalau di Indonesia istilahnya jiping. Jiping itu ngaji nguping, tak ada kitabnya ya. Karena ngaji meski ada kitabnya, tapi orang sekarang sukanya ya, jiping atau pakai poin itu pun jiping juga. Wahumul jammul ghafiru minan nas, inilah bilangan yang banyak nah, daripada orang itu. Bilangan yang terbanyak ya, tauhidnya hanya ngedengar saja, bukan mengkaji ya. Wa hubbuhum wa khaufuhum, takut dan harap mereka kepada Allah ala qadri ma sami'u, sekadar apa yang telah mereka dengar, min asma'ihi, daripada nama-nama Allah. Allah maha apa yang dia dengar itu saja ya. Wa dzukira lahum, dan yang dituturkan, yang disebutkan, yang diajarkan kepada mereka min wa'dihi wa wa'idih, tentang janji dan ancaman Allah. Allah berjanji jika melakukan kebaikan ini akan bagi ini. Allah mengancam jika melakukan keburukan ini akan hukum ini. Yang masuk pengajian itu, maka itu yang dia yakini. Artinya keramaian orang seperti ini. Wa ashabul maqami tsani, dan yang memiliki makom kedua,
Karena makom yang pertama ini percaya berdasarkan apa yang dia dengar. Karena ulama telah menetapkan bahwa segala yang meyakini terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meyakini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalil-dalilnya dia dengar dari mengaji tadi, maka fahuwa mu'minun, maka dia juga orang beriman meskipun dia tidak mengetahui dalil. Ketika dia percaya, ya sudah. Karena kita sudah mengkaji dulu bahwa iman itu memang mendengar wahyu. Nah, cuma mendengar ini maknanya dia mengkajilah pun mendengar. Tapi kalau memang mendengar betul, ya tadi ngaji kuping, jiping, itu bukan ngaji kitab. Adapun yang makom kedua, humul ladzina sami'u mithla ma sami'a ahlul maqamil awal wa saddaqu bima sami'u bihi wa zadu bil bahthi wan nadhari fil makhluqati wastadallu bil mawjudati 'alal mujid wa aktsaru ahli ilmil kalam min hadzal maqam. Yang kedua ini mereka yang mendengar seperti mana ya ahli makom pertama mendengar, dan mereka mempercayai apa yang mereka dengar kepada apa yang mereka dengar. Wazadu, dan mereka menambahkan apa yang dari kepada apa yang dia dengar itu bil bahs, dengan mengkaji, wan nazar, dan meneliti, ya, baik mengkaji, meneliti, ya, dengan dalil akli, dalil nakli, bil makhluqat, kepada makhluk, wastadallu bil mawjudat, dan mereka menjadikan dalil yang mawjud ini, aklinya, ya, menjadikan alam semesta ini dalil adanya pencipta. Seperti yang kita dengar pelajaran tauhid itu, bahwa jika ada kotoran onta menunjukkan ada onta. Jadi asar bekas onta itu menunjukkan adanya onta. Begitu juga adanya alam ini mesti ada yang menciptakan. Dan kebanyakan ahli ilmu kalam dari makom ini. Wa mathaluhum mathalu qaulil qail, perumpamaan mereka sama seperti orang yang berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dah, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku telah melihat setelah sesuatu itu. Oh, ini alam, oh berarti alam ini ada yang menciptakan. Setelah melihat sesuatu, maka baru dia melihat Allah setelah itu. Ya, maka ada pengkajian, ada perenungan, ada nazar, ada penelitian. Li'annahu ra'a syai'a, karena dia melihat sesuatu, fastadalla bihi, maka ia menjadikan dalil sesuatu itu ala mujibih, kepada yang menciptakannya, yang mewujudkannya, yang mengadakannya. Tadi wastadalu bil mawjudati alal mujid, menjadikan yang ada ini dalil adanya yang mengadakan. Pembahasan ilmu kalam itu begitu, ya, akhirnya
timbul kecenderungan akal tanpa iman, Qadariyah, Jabariyah, Batiniyah, Murji'ah dan lain sebagainya. Perumpamaannya seperti ungkapan tadi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Aku melihat sesuatu baru kemudian aku melihat Tuhan dari situ, melihat penciptanya. Wa ashabul maqami tsalits, pemilik makom yang ketiga, humul ladzina taraqqu an ru'yatil mawjudati ila ru'yatil ijad. Mereka yang meningkat ya, dari melihat maujudat, melihat yang wujud ini, melihat alam ini, meningkat kepada melihat ijad, penciptaan, penciptanya, ijad. Artinya asal wujudnya. Tidak lagi melihat ciptaan tapi melihat penciptanya. Wa min musyahadatil masnu', dari menyaksikan ciptaan ila musyahadatis sun'i ya, kepada menyaksikan sun' ya. Kalau masnu' yang diciptakan, lalu kalau sana' itu asal ciptaannya apa. Kalau maujudat yang diwujudkan, kalau ijad asal wujud ini apa. Mula naik berpikir ke sana. Fa innal asya'a kullaha lamma khalaqahal bari wa kamulat suwarul mawjudat lam yakun laha maqamun bi anfusiha fahiya muftaqiratun ilal ijadi ala dawam. Karena sesuatu, semuanya, segala sesuatu ketika Allah ciptakan, ketika bari, al-bari Allah ciptakan, dan rupa wujud itu sempurna, maka dia tidak punya maqam, bertempat berdiri sendiri. Bukan seperti Qadariyah, ciptakan terus berdiri sendiri, tidak ada hubungan dengan penciptanya. Ketika sudah ada, tetapi rupa maujudat ini, rupa yang diciptakan ini perlu kepada ijadi ala dawam, perlu kepada yang apa namanya, asal wujudnya senantiasa. Kalau gambar yang muncul di layar, setelah timbul di layar, dia tidak bergerak sendiri, mesti ada yang mengijad dia, yang menimbulkan di layar itu gambarnya, mesti ada. Makom yang ketiga ini sudah berpikir keluar dari batasan akal. Kalau yang kedua tadi justru sepenuhnya kajian akal, kalam. Nah, tapi kalau keluar dari ya, batasan akal, maka memandangnya dengan rohani, dengan batin. Walau takhallal imdadu bil ijad anha tarfata ainin la talashat. Karena kalau imdad itu apa namanya, bahasa kita apa ya, kan ketika diwujudkan benda itu, sesuatu itu, makhluk itu, lam yakun laha maqamun bi anfusiha, tidak berdiri sendiri, dia perlu kepada al-ijadi ala dawam, yang
mendirikan dia itu, yang mewujudkan. Nah, maka ijad itu mengadakan, dan yang terus membuat dia ada itu namanya imdad, memanjangkan ada. Ya. Kita ini ada ijad kemudian imdad. Karena ijad itu hanya menimbulkan rupa ada, tetapi yang membuat ada itu terus bergerak, bertahan lama, kekal, ini berarti imdad, ya, yang memanjangkan ada. Semua ulama ijad imdad ini sepakat istilah itu, tetapi penerangannya mungkin ya, ada yang terbatas, ada yang luas. Mereka para aulia menjelaskan tentang sifat hadis makhluk ini, baharu makhluk ini seperti baharunya napas. Cuman kita tak perasan kalau sebetulnya kita berubah, al-ayam mutaghayyir, berubah. Seperti gambar di layar itu kan berapa ratus ribu negatif kan? Kita nampak cantik saja pergerakan itu, tak nampak sambungan negatif satu dengan berikutnya, halus. Padahal baru itu imdad. Imdad, madad, dan mad panjang. Jika tidak ada imdad kepada ijad, sekelip mata saja hilang. Contoh gambar di layar kita halang saja hilang terus. Sekejap saja kita halangnya, ya sekejap hilangnya. Maka Allah tak tidur, tak mengantuk. Kalau tidur hilang lah. Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Kamu melihat gunung itu kamu kira diam. Jamidah itu kan beku macam es, diam. Wa hiya tamurru marras sahab. Sebetulnya dia itu bergolak seperti awan, bergulung. Sun Allah, itulah ciptaan Allah. Kita nampak gunung senyap, padahal gunung itu baru. Macam ada gunung yang meletus kan. Gunung yang meletus hancur, ada anak gunung, lama-lama besar, meletus lagi. Habis yang besar, yang kecil besar. Nah, itu kan hadis namanya. Kita pun kecil besar. Yang disebut sunnatullah itulah bagian maddah benda ini, mudah yang terhad masanya. Kan kita hidup di alamul muluk atau syahadah, yang wujud kita telah ditampakkan dalam bentuk benda, maddah, dan ada muddah, ada had masing-masing. Berapa puluh tahun sudah. Dengan sunatullah dari kecil ke besar, dari lemah kepada kuat, terus kepada lemah balik. Itu sunatullah yang tak boleh
tak boleh diubah. Allah telah menyatakan itu dalam Al-Quran. Fitratan nas, fitratallah. Itulah Allah menciptakan makhluk seperti itu. Wa aktsarun nasi yadda'i fahmal ijadi wa hum anhu bima'zalin. Kebanyakan orang mengaku memahami ya ijad ini, perwujudan ini. Ini alam wujudnya, ada yang mewujudkan. Orang kebanyakan mengerti menurut pengakuannya. Pada praktikalnya yang dakik, wahum anhu bima'zalin, padahal mereka sangat jauh. Bima'zalin yakni biba'idin ya. Padahal dari memahami itu jauh sekali. Fakaifa bima fauqahu minal maqamat. Bagaimana makom yang di sebelum dia itu, yang di atas itu? Apa ngerti tentang dari mana asalnya semesta ini? Tak. Ketika mereka yang memandang sesuatu dengan batinnya, dengan ruhnya, dengan wahbi, dengan pemberian Allah yang mereka sebut kasyaf. Mereka mengatakan bahwa manusia ini jelmaan sifat. Oh, menolak. Ini kan bicara tentang ijad. Kita melihat ini benda manusia. Lalu yang mengijad itu apa di sininya? Orang sufi mengatakan sifat Allah. Manusia ini jalma. Nah, coba pergi ke Sunda di Jawa, tanya manusia apa namanya? Jalma, dia bilang, bahasa Sundanya. Ya. Kalau antum pergi ke Sunda, orang Sunda akan tanya, iya jalma di mana? Katanya. Ini orang dari mana? Dia menyebut orang itu jalma. Tapi itu bukan bahasa Sunda asal, itu bahasa yang diberikan oleh orang sufi yang masuk ke negeri rantau ini. Ya. Jalma. Jalma itu bahasa Arabnya majhar, majla. Orang marah besar, melotot matanya, begitu dikatakan manusia itu jelmaan Tuhan. Moh, enak saja kamu jelma-jelma. Ya. Karena mereka merasa bahwa mereka mengerti tentang penciptaan itu. Padahal wahum anhu bima'zalin. Apalagi yang tidak melakukan penelitian seperti ini. Wa haula'i hum ahlul muraqabah. Golongan ketiga ini yang sudah mulai melihat ini makhluk, ada bendanya, dari mana ini? Ya. Akan sampai ke sifat kan gitu. Ini muraqabah. Muraqabah itu sebetulnya pada tingkatan mana dalam perjalanan suluk ilallah? Dalam tingkatan takhalli, tatahur. Ketika orang tengah membersihkan sifat buruknya dan membersihkan dari selain Allah, maka akan timbul perasaan diawasi. Apabila dia sudah ditajalikan, diberikan, dianugerahkan sifat-sifat Allah, akhlak Muhammadiyah atau anwar Muhammadiyah atau hakikat Muhammadiyah, maka dengan sifat-sifat itulah melihat zatnya. Ini namanya musyahadah. Jika orang belum secara sidiq, secara qasad, bersahaja untuk membersihkan hatinya, tidak akan sampai kepada tingkat tauhid ini. Karena hatinya belum merasa muraqabah, belum merasa diawasi.
Kalau kita ingin mencoba untuk membuat perbandingan muraqabah itu seperti apa? Ikhlas. Muraqabah itu ikhlas. Ikhlas itu bagi perjalanan menuju kepada Allah itu akhir daripada pangkat murid, pangkat suluk ilallah. Mereka memulainya dari khidmah, kemudian faqr, kemudian ibadah, juhud. Ini tingkatan pertama murid. Kemudian tingkatan kedua ikhlas. Ini adalah al-mutasawwif disebutnya. Setelah itu baru jadi sufi, ya, yang mereka menyebutnya syaikh. Maka ikhlas ini memberikan istilahnya, ya, masih murid tapi sudah separuh syaikh. Itu istilah aja ya, tak tahu macam mana separuh-separuhnya, ya, tak paham. Karena apabila sudah muraqabah mesti mencium musyahadah. Ya, saya pun menerjemahkan buku itu. Di bukunya begitu, tak tahu macam mana praktikalnya ya. Kita kan tengah ngaji nih. Kata mereka, orang apabila sudah sampai muraqabah mereka akan mencium musyahadah. Ini bahasa mencium, bukan betul-betul ada baunya. Nanti ada orang mengaku, saya mencium musyahadah, baunya bau minyak misik. Alamak, ya, itu tulisan bukunya begitu. Maka ya, orang sufi penuh simbolik, penuh majaz ucapannya. Ketika bicara tentang hakikat itu, dia banyak buat istilahat, ya. Saya menemukan satu pemahaman ketika saya pusing-pusing di Indonesia, ke tempat-tempat yang orang banyak mengaji hakikat tapi tidak berguru dan tidak alim, dan tidak masuk ke dalam semua kitab-kitab. Mereka hanya memegang satu kitab saja sudah, ya, memandang bahwa ilmu hakikat yang luas itu di kitab yang sempit itu. Saya temukan di sana satu pemahaman bahwa sholat yang mulai tinggi itu katanya apabila dia menyaksikan Nabi sholat di dalam dirinya. Dengan dalil shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana, memang Nabi menyuruh gitu, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kalau kamu belum melihat dalam dirimu Nabi tengah sholat, maka belum betul sholatnya macam Nabi. Ini kan kata-kata. Lalu timbul halusinasi khayal, Nabi sholat nih, ya. Itu akibat orang mencoba untuk masuk ke wilayah hakikat tanpa melalui jalan yang betul, tanpa melalui thariqat, ya. Ketika seseorang kan di dalam marhalah, ya, perjalanan tasawuf, pertama takhalli. Takhalli ini kan marahil, ya, perjalanan, marahilus suluk ilallah. Itu pertama takhalli. Takhalli ini tazkiyah, tarbiyah, tahzib, tatahhur, ya, membersihkan mulai dari sifat buruk, ya. Alat yang dia gunakan untuk membersihkan sifat buruk itu zikir dan mujahadah. Itu pun atas bimbingan guru. Bukan dia zikir sendiri,
yang dia mengatakan ini tengah membersihkan. Dan nasihat guru di sini. Kamu buat tak betul, ya. Ini murid baru mulai jadi murid sudah menunjukkan kesolehannya. Saya mimpi Nabi Khidir, saya mimpi dibuat-buat. Mengaku bahwa hatinya zikir tak berhenti-berhenti. Stop. Kalau betul ya, boleh cakap, tapi lihat, periksa hatinya. Orang dalam tarekat nak bersihkan, jangan ada pengakuan. Kenapa dimulai dengan pengakuan? Kenapa dimulai dengan merasa banyak amal? Sedangkan pendidikan tasawuf, lihat hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari. Permulaannya adalah min alamatil i'timadi 'alal a'mal, ya, nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ketika orang masuk suluk ilallah, suluk ini bukannya uzlah ya, suluk itu tarbiyah, torekot. Pertama-tama jangan beriktimat kepada amal. Ini untuk membersihkan, bersih. Jika sudah dia berupaya untuk bersih, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Ini muraqabah. Lalu apabila dia sudah tahalli, sudah Allah, kan tahalli ini kan mengosongkan, tahalli ini kan mengisi, ya. Apabila diisi oleh sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah sifat-sifat inilah yang suhud kepada Allah, bukan dia. Allah yang suhud, ya. Sifat Allah itu yang telah jadi sifat dia, itu yang suhud. Nah, ketika orang itu baru mula saja sudah mengaku, maknanya dia tidak berhasil mensucikan dari rasa dia berbuah, dari suara nafsunya, belum muraqabah. Nah, maka tauhid yang mulai lari melihat keesaan Allah. Tauhid itu kan esa. Melihat keesaan Allah, yang pertama melihat dari ciptaan. Oh, ini Allah, sudah. Allahnya di mana tak tahu. Nah, yang ketiga itu mula, ini apa ya? Yang menjelmakan wujud ini apa? Ijad ini dari mana? Penjelmaan ini dari mana? Mula berpikir. Ini tulisan, ya Pak. Ini tulisan ilmiah. Praktikalnya untuk mendapat ijad itu seperti apa? Tahalli itu bukan ketika sudah baca, oh saya sudah naik rasanya nih, ya, ke makom ketiga nih, karena sudah paham. Ini kita baru mengaji. Ini tulisan ilmiah, ya. Maka Syekh Zaini Dahlan dia melarang buku ini dibaca oleh seorang syaikh kecuali kepada murid saja yang tengah melakukan tarbiyah tarekat suluk. Di abad pertengahan 19 buku itu dibaca oleh ulama kita. Akhirnya tidak boleh baca kitab ini kepada umum. Wa masalu ahli hadzal maqam masalu qaulil qail, perumpamaan ahli maqam ini seperti perkataan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu alam semesta ini melainkan pada waktu yang sama yang beserta sesuatu itu bersama Allah. Coba tengok gambar yang muncul di layar.
tak akan tidak bersama dengan yang memancarkannya proyektor itu, mesti sama. Set 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 set, tak sambungannya tak nampak, tapi tak ada sambungan, tapi juga tak ada pisah. Kalau pisah mungkin akan ada jarak. Coba jarak cahaya itu, kalau suara mungkin boleh terputus. Saya cakap di sini, ya ada beberapa second, ya baru sampai suara itu ke telinga orang. Tapi kalau cahaya, tak. Itu sebab orang sufi pun menyebutnya alat tajalli itu ijad adalah nur. Tapi pun bukan nur materi ini benda, bukan. Materi nur benda pun punya kecepatan yang tinggi, yang cepat. Bagaimana nurun hakiki? Maka dia apabila berinteraksi dengan segala sesuatu, berinteraksi dengan Allah. Karena tak akan terpisah dari Allah. Tak akan ada gimana ya? Tak akan tidak, susah nak cakap apa ya? Tak akan tidak bersama Allah gitu. Mesti bersama Allah. Kita kan tahu kanallahu walam yakun ma'ahu syai'un. Allah ada, tak ada sesuatu yang bersamanya, tak ada. Loh ini apa? Surah tuh. Bolehlah surah ilmunya, surah keinginannya, surah kudrohnya. Itulah kebijaksanaan ulama ahli sunnah, membuat sifat 20. Ya, ini jelmaan kudroh, jelmaan iradah, jelmakan ilmu. Padahal isi ilmu adalah sifat ilmu. Banyak yang Allah berkehendak untuk mewujudkan sifat-sifat itu yang ada di ilmunya. Karena Allah kudrah, Allah mampu. Maka kudrah, iradah, ilmun. Dan orang punya ilmu adalah, yang punya ilmu adalah yang hayyun, yang hidup. Sebetulnya Imam Asy'ariyah membuat sifat ma'aniyah 4 saja. Hayyun, ilmun, iradatun, kudratun, 4 aja sebetulnya. 1, 2, 3, 4. Tidak 7. 3 itu sama basar kalam. Ini diambil dari dalil nakli, dari Al-Quran. Ini dari dalil akli. Karena memang betul sifat 20 itu kalam, artinya teori. Loh memang apa kalau bukan kalam? Orang yang tidak setuju dengan ini, itu kalam. Terus yang ente bagi 2, 3, 4 apa? Selama tidak ada istilah di zaman salaf Nabi, kalam semuanya. Dia berdasarkan akli falsafi menyusun 4 ini. Lalu disempurnakan dengan 3. Begitu kisah pembuatan teori itu, maka jadi 7. Karena yang hidup dan mengetahui mesti mendengar dan yang berilmu mesti mendengar dan melihat dan bicara. Jadi sempurnalah surah Allah. Kita mengerti, terus oke akal. Karena memang kita ada melihat, ada bicara, ada mendengar. Kenal sifat itu. Ada salinannya di kita. Ada hidup, ada mengetahui, ada kehendak, ada kemampuan. Oh, laisa kamitslihi syai'. Itu kan takrib ya lil akal. Ini ilmu dibikin untuk mendekatkan akal. Artinya tauhid Asy'ariyah itu lil awam. Makanya ulama kita juga dulu menulis aqidatul awam, akidah untuk akal.
Jangan berhenti di situ akidah itu. Nah, karena berhenti di situ, begaduh di situ tak habis-habis. Jika sudah paham, buanglah perbedaan cara menerangkan tentang kalam. Nah, karena tak paham-paham, begaduh di situ. Maka makom yang ketiga ini diumpamakannya seperti ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ah. Aku lihat sesuatu, mesti bersama Allah. Allah wa huwa ma'akum bil ijad. Allah bersamamu dengan mewujudkanmu. Wujud. Ya. Orang yang suhud, yang sudah Allah penuhi hatinya dengan sifat kamaliyah ilahiyah itu, yang mereka sebut Anwar Muhammadiyah, diumpamakan seperti orang yang hatinya penuh, sepenuh-penuhnya dengan cinta. Ya. Maka bagaimana ada satu napas saja masa yang dia lupa dengan kekasih. Kita kalau tak cinta tak dapat membayangkan, ya. Tapi ketika orang cinta saja kepada seseorang, nur ingat itu tak dapat dipadam. Terus sedangkan cinta kepada Allah itu cinta Allah yang Allah beri kepada dia. Ini yang mereka tak dapat terang kepada orang, ya, yang tidak memilikinya. Maka dia bilang man dzaqa araf, yang merasakan ngerti. Kalau tak, ya, sampai dahinya turun juga tetap akhirnya, nah, karena dia pakai akal. Itu yang dikatakan penggal akalmu. Bahkan bukan akal, penggal kepalamu. Wa huwa ma'akum bil ijad. Allah bersamamu, ya, bersama. Dengan mewujudkan itu, aina ma kuntum, yang kuntum, yang aina itu kuntumnya, aina ma kuntum, karena Allah ciptakan tempat dan waktu. Kamu berada di tempat dan waktu itu, dan setiap tempat dan waktu itu adalah Allah yang mengijadkannya. Itulah bersama. Makanya Imam Abi Yazid Al-Bistami, beliau mengatakan, aku berkata kepadanya dan dia berkata kepadaku. Siapa? Allah. Allah berkata kepadamu, ya. Lalu engkau berkata kepada Allah, ya. Allah berkata kepadamu, ya. Ini khusus untukmu. Entah semua orang. Tapi orang tidak syuhud, aku syuhud. Itu saja. Kita jangan cakap orang kafir tidak tahu Allah. Kita pun secara tahakkuk tidak tahu. Kita hanya iman, karena iman itu berita dari wahyu. Tapi bukan alim, bukan arif. Karena itu perlu Allah yang memberitahu. Maka jika nak tahu, kita kena bersahaja minta kepada Allah agar tahu Allah itu Allah berikan. Ya. Kata orang sufi telah diwakili bahasa hakikat itu, buang dirimu, fana. Itu bukan bahasa bahwa, oh aku sudah fana nih. Loh, itu bahasa istilah. Ya. Saya rasa hilang, kemana? Mau ada itu. Nah, itu kan pandangan hakikat. Bayangan orang fana itu seperti orang minum khamar. Ya.
Enggak apa-apa. Tak. Orang yang fana adalah orang yang telah mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi. Sadar betul bahwa selain Allah itu tidak ada. Maka tidak takut kepada yang tidak ada. Ini kan sadar betul. Kita masih tidak sadar. Masih orang itu jahat denganku. Oh, orang ini menyakitiku. Akan tak ada. Li'annahu la yataharrak fil wujudi syai'un illa wa huwa muharrikuh. Karena di wujud ini tidak ada sesuatu yang bergerak, melainkan ada yang menggerakkannya. Kata filsafat juga kan, bergerak itu adalah pertukaran dari jutaan diam. Diam jadi bergerak. Maka ada orang disuruh diam dalam bergerak bersama Allah yang tidak bergerak. Karena Allah qadim, ya, tidak berubah. Baru dia melihat setiap saat baru. Coba antum pengantin baru itu mesti setiap saat baru. Tapi kalau udah pengantin lama, setiap saat lama saja. Ya ini untuk contoh rasa baru lah, supaya tahu rasa baru itu macam mana. Ya, pengantin baru. Yang tua-tua sudah lama, coba nikah lagi yang baru, rasa baru. Ya, sudah tua ya. Rasa baru. Oh, indahnya rasa baru. Mereka para wali hidup di dunia ini baru saja. Maka lupa dengan yang lalu. Ini kita aku catat di dalam hatiku dengan tinta darah, tak akan aku lupakan selama-lamanya. Kalau aku mati, arwahku akan gentayang. Oh, ini agama apa ini? Ya. Aku akan bawa ke pengadilan Allah karena aku disakiti olehmu. Nah, ini perempuan yang cakap gitu. Kalau laki-laki nggak cakap gitu. Ya, mau dibawa ke pengadilan Tuhan pula. Tak ada ini. Ini tak ada tauhid ini yang macam ini tak ada pembagiannya tauhid di sini. Tauhid awam pun tak macam itu. Ini tak ada tauhid. Ya. Tapi terkadang kita macam itu. Kita sholat tak tinggal. Baca Quran, setengah hafal. Zikir, maksurat, hafal sudah. Tapi macam mana? Tauhidnya begitu. Wa ashabul maqamir rabi'. Ini yang keempat. Humul ladzina jadat muraqabatuhum wa qarubat musyahadatuhum fara'aul asya'a billahi wa nadharu bihi ilaiha. Yang keempat ini mereka yang melebihi muraqabahnya dan hampir musyahadah. Ini belum musyahadah. Ya beliau mentafsir lagi. Seolah beliau ingin menjelaskan perpindahan dari muraqabah ke musyahadah itu ada proses hal untuk kemudian menjadi makom. Karena ketika orang duduk di makom muraqabah, nak pindah ke musyahadah ada proses. Setengah ini dan setengah ini belum penuh. Artinya setengah ini sudah ditinggalkan karena ini sudah penuh, sudah naik, tapi belum. Ini kan logik. Ini yang keempat. Maka mereka melihat segala sesuatu itu melihatnya sudah dengan Allah. Dan mereka memandang sesuatu dengan Allah. Seperti kita punya kekasih,
Maka melihat barang, benda, orang yang berhubungan dengan kekasih, melihatnya dengan mata kekasih kita, mesti melihatnya dengan kasih juga. Ya, oh kamu adiknya calon istri saya ya, cakapnya gitu. Begitu nengok ke orang lain, hei, marah. Tapi tengok segala yang berkaitan dengan kekasihnya, oh tak apa-apa, tak ada apa-apa. Karena dia memandang dengan mata kekasihnya. Nah, orang yang boleh membawa kita ke Allah itu orang yang sudah memperlakukan kita dengan Allah penciptanya. Kata orang sufi, tidak ada yang mengerti anak kecuali emaknya. Tak ada yang mengerti kita kecuali Allah. Kita pun tak mengerti kita sendiri. Itu sebab kita sering kecewa, menderita, merana, sengsara, stres, ketakutan, risau. Ya, karena kita tak tahu diri kita. Mereka tak risau lagi karena orang mereka, dia tak mengurus dia pun, Allah yang mengurus. Ya, tidur nyenyak, tapi yang dia takuti hanya Allah saja. Yang dia ingat hanya Allah saja. Orang makin tinggi tauhidnya makin takut. Ini makin tinggi tauhidnya makin tinggal sholat. Itu kafir zindik. Wa masaluhum masalu qaulil qail. Perumpamaan ini seperti orang yang berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku telah melihat Allah sebelum adanya sesuatu itu. Saking sudah kenalnya kepada Allah bahwa sesuatu itu dari Allah, belum terjadi udah terasa. Allah. Ya. Macam mana ya? Imam Sya'rani di kitab lain beliau mengumpamakan begini. Hidup di dunia ini umpama hidup di malam hari. Hidup di ketidakmakrifatan itu umpama hidup di malam hari. Ya. Hidup di akhirat itu umpama hidup di siang hari. Nampak semua. Hidup di kejahilan, artinya di tidak makrifat itu seperti hidup di makrifat itu, syuhud itu seperti hidup di siang hari. Tetapi kalau siang itu umpama akhirat, maka kita melihat Allah tidak seperti siang. Beliau mengumpamakan suhud itu seperti orang hidup di malam hari. Kita kan di dunia ini kan malam. Kita seperti hidup di malam hari. Ya, lalu ada kilat yang menyambar dari langit, sat, kan? Dan kita nampak. Ini di luar nih kalau gelap, tak ada penerangan lampu apapun, gelap, tak nampak kalau di situ ada apa ya, jembatan itu kan? Tak nampak, malam gelap. Tapi karena kita memang siang itu sudah tahu bahwa itu ada jembatan, ya, ketika malam kita akan perasan, ya, itu ada jembatan. Tetapi ketika ada kilat, kita akan nampak semua jembatan itu seperti kita nampak siang, meskipun sekejap. Ya. Kalau ada benda lain di jembatan itu, ada apa ya? Saya nampak yang lain. Kalau orang tak tahu langsung, ya tak tahu ada apa yang beza, yang bertambah pun tak ada. Bukankah kita alastu bi rabbikum qalu bala? Kita dah pergi ke tempat ini siang-siang, lalu dibawa ke dunia malam-malam. Kita perlu cahaya untuk melihat di kegelapan ini, itulah makrifat. Set. Oh, maka dia boleh jalan aman. Ya, seret, lalu sini, seret, lalu sini. Ya, karena kalau lihat macam siang itu nanti di akhirat tak mampu ru'yatullah itu.
kecuali nanti nunggu di akhirat. Itu pun kalau sudah kita mendapat tajalli rahmat yang sepenuhnya di surga. Itu perumpamaan saja. Jangan ingat perumpamaannya, tapi pahamnya saja. Buang segala perumpamaan, karena nanti ada ulama berbeda lagi buat perumpamaannya. Jadi bukan itu. Itu sebab kata mereka suhu makrifat itu di sini. Jadi bukan di tulisan. Jadi kalau utak-utik di tulisan pening nanti. Tapi sekedar untuk menjelaskan boleh. Agar apabila orang yang salah memahaminya, kita boleh perbaiki. Bukan begitu. Wa fihim ma ra'ay wa fihim qala ba'dul 'arifin. Dan kenapa wa fihim? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku sudah melihat sebelumnya. Ya. Orang apabila sudah tak ada selain Allah di dalam hatinya, tak ada selain Allah di dalam hatinya, itu berarti fana. Ya. Fana itu karena ada baqo, man faniya baqiya. Apabila fana baqo, man takhalla tahalla, summa tajalla. Gitu. Apabila kosong maka boleh diisi. Maka apabila sudah diisi maka ada jelmaan diisi itu. Ya, itu teorinya begitu. Baru dia melihat, oh ini Tuhan yang aku kenal sebelum aku dilalaikan oleh hijab ciptaan itu. Ya. Maka agama datang memberikan penerangan. Nah, karena di dunia ini hukumnya logis, akal, maka agama datang menyapa akal dulu, mengetuk pintu akal dulu, baru masuk ke batin. Gitu. Tidak berhenti di situ. Apabila sudah masuk ke batin ini, baru dia kenal. Bukan kenal baru, kenal lama. Wong dia jelmaan yang kodim itu. Maka di saat itu dia seperti benda yang tidak merasa bahwa dia ada. Dia merasa bahwa tahu merasa apa. Ya. Dia akan menjadi dia seperti yang dikehendaki Allah, sudah seperti malaikat. Ya. Suruh sujud, sujud saja tak berhenti sampai bila sampai Allah suruh berhenti. Ya, karena dia tak ada rasa letih, tak ada rasa, karena memang ya, tak ada wujud. Wa qala ba'dul 'arifin wa fihim, dan tentang mereka, tentang empat mazhab makom yang keempat ini. Qala ba'dul 'arifin, sebagian orang arif berkata, asbatallahu lil 'amatil makhluqa fa asbatu bihil khaliqa wa asbata lil khasati nafsahu fa asbatu bihil makhluqa. Allah telah menetapkan untuk umum akan makhluk. Kalau untuk tauhid umum, ya, Allah tetapkan bagi mereka makhluk. Artinya Allah nak tunjuk dirinya ada, Allah sabitkan kita. Tuh aku. Fa'asbatu bihil khaliqa, maka mereka menetapkan dengan sebab makhluk itu akan adanya Allah, mensabitkan dengan sebab makhluk ini kepada Allah. Oh, maka makhluk jadi dalilnya. Asbatani linusabbituk, kau wujudkan aku agar aku memandangmu wujud. Kalau tanpa ini, maka mentalitinya pun begitu. Kalau dibagi oleh Allah baru Allah.
Kalau tak dibagi, dia kira tak dibagi. Orang sufi malah menjelaskan, Allah tak bagi itulah bagi yang paling bagi. Belum tentu Allah membagi itu dibagi. Kata para pengkaji, itu filosofis. Alamak, ya. Karena mereka cuma ashabul otak. Kalau di Indonesia otak-otak itu ikan bakar, ya, otak-otak. Wa asbata lil khassah. Kalau bagaimana Allah mengenalkan kepada orang khusus. Wa asbata lil khassah nafsahu. Allah mengenalkan kepada orang khusus dirinya. Allah tajalikan sifat-sifat Allah itu. Tajali. Kalau dia tak ada dan ada ini surah ada Allah, lalu Allah sempurnakan sifat-sifat nafsiyah ma'aninya kepada surah ada itu, maka langsung dia menyaksikan Allah saja, tak ada yang lain. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan ilmu yang membuat dia suhud, ya, bukan ilmihi wa tasawwurihi wa fahmihi wa takhayyulihi, bukan, tapi bitahaqquq. Makanya mereka para arifin disebut mutahaqqiqin. Kalau buku yang menerangkan ilmiah saja. Wa athbata lil khassati nafsah. Kalau akalnya, Allah memperkenalkan kepada awam ciptaan. Ini aku loh, ini aku. Ya, oh, masya Allah. Baru kalau tengok yang indah-indah baru masya Allah. Nah, jika makan pakai daging kambing baru Allah subhanallah, ya. Kalau makan nasi saja auzubillah, ya, tak ada Allah di situ. Nah, itu mentalitinya begitu nanti. Coba kita ingin kaya tak nak miskin. Orang para wali cakap musibah yang besar itu kaya. Kita tak apalah besar-besarlah, yang penting kaya. Bila dewasa itu, ya, tak ada apa. Maka tak punya sifat qanaah, sifat, ya, tawakal. Tak ada, memang dia tak ada. Kalau ini ada, berubah dari am ke khas. Akhlak, tasawuf itu akhlak. Tapi coba dengar bagaimana pembahasan akhlak menurut tasawuf. Jangan akhlak menurut ulama akhlak. Berbeda ulama akhlak, ulama filsafat, dan ulama tasawuf. Realita ilmiahnya itu sudah berbeda. Kalau istilah boleh sama, tapi di lapangan telah ada pengkategorian kepakaran. Filsafat, akhlak itu bukan tasawuf. Orang akademis mengatakan akhlak kan sama saja, kita belajar akhlak. Itu belajar, bos, bukan pendidikan, ya. Fa'asbatu bihi, maka dengan diri Allah dia mengisbatkan makhluk. Jadi awam dalilnya Allah makhluk, kalau khas dalilnya makhluk Allah. Maka orang yang awam kalau dikasih musibah dia cari Allah, di manakah engkau wahai Allah? Tapi orang sufi, inilah Allah. Orang awam masih kurang Allah, berarti kurang musibah. Justru orang kalau dikasih musibah itu ingat Allah, dia cari Allah pula. Ya, karena dalilnya Allah melihat makhluk, bukan makhluk, ya, melihat Allah. Ini am, ini khas. Karena dia melihat sesuatu sudah melihat Allah dulu. Keyakinannya yang melampaui akal
sudah hakul yakin, membuat sebelum terjadi sudah tahu bahwa tidak ada yang tidak Allah. Apabila terjadi sesuatu Allah. Ya. Lalu bagaimana? Apakah mereka orang-orang seperti itu kalau diberi musibah apakah tidak nangis? Nah, kenapa? Karena dia menyaksikan Allah memberi nangis. Terima kasih ya Allah, aku diberi musibah, Allah kasih nangis. Kalau tak, orang akan cakap aku gila. Nah, misalnya ada seorang wali, istrinya wafat. Begitu dia wafat, wali gila itu. Nabi pun nangis. Jangan membayangkan bahwa orang juga sudah kenal Allah, tak ada sedih menangis. Innahu huwa adhaka wa abka, kata Allah. Allah lah yang membuat tertawa dan menangis. Itu kesempurnaan ciptaan Allah. Menangislah. Ya. Bini wafat. Kalau di pikiran nak kawin lagi itu anugerah dari Allah, bukan ini binal nih. Ya. Gatal nih baru nih. Loh. Mana yang tak ada Allah, semuanya min jamalih. Ubah persepsinya. Ya. Kita sama melihat orang cantik, kita mengikuti tulisan para wali. Allah, lainlah. Kalau kita Allahnya tak ada, nafsu betul. Mereka ada nafsu, ada. Kalau tak ada, tak akan tahu cantik. Tapi nurullah itu sudah. Nah, itu perbedaannya. Normal insan, wali itu bukan robot, ya, bukan malaikat, bukan. Tak akan jadi malaikat wali. Lihat Sidna Imam Ibn Arabi, ya, dia pergi ke Mekah berguru kepada seorang guru. Dia tengah dinasihati oleh guru tentang hakikat. Rupanya putri gurunya yang cantik berdiri di jendela, tak perasan kalau ternampak oleh tetamu. Dia tak tahu. Dia tengah nampak di jendela, ya, dengan wajahnya yang terbuka dan cantik. Imam Ibnu Arabi pun bukan mencari-cari. Ya. Ketika dia cantik, bukan cantik lagi, orang Jawa bilang kalau cantik sekali, cantik sangat, sampai dia menatap tak berkedip. Ya, separoh Futuhatul Makkiyah ilhamnya dari cewek cantik. Coba. Cerita ini membuat Imam Ibnu Arabi disebut ahlul wujud, orang ahli pornografi. Dia melihat jamalullah dengan kehalusan budi pekertinya. Setelah itu dia menjadi istrinya, seorang yang solehah, ya, yang banyak mengingatkan Imam Ibnu Arabi akan Allah. Dia mengatakan cantik zahir dan batin. Baik. Wahum ahlul jama'. Mereka adalah ahli jama'. Apa jama' itu? Orang yang telah mengembalikan sesuatu, bukan akal yang mengembalikan, bukan, ini bahasa. Orang apabila batinnya penuh dengan akhlak, ya, apa yang terjadi terus Allah itu kembali namanya. Ya, kalau kita kan kejadian dulu, ini kita kan makam yang pertama, terjadi dulu, nampak dulu, oh ini rasanya dari Allah, rasanya ini mungkin dari Allah, mungkin. Nah ini tak ada bahasa lain, dia tak perlu mengaku-ngaku, nanti juga nampak mentalnya. Ya, ini mungkin dari Allah ini. Ya, kenapa mungkin? Lalu dipusing-pusing dengan bahasa kalam, karena Allah tak ada yang tak mungkin.
Mana ada Allah mungkin. Allah wajib, bukan mungkin. Kita yang mungkin. Wahum ahlul jama'. Kenapa dinamakan ahlul jama'? Allah. Karena mereka hanya mempunyai satu mata, katanya, mata Allah saja. Satu fakta, satu nyata. Nyata, mata, fakta Allah saja. Dia tak melihat ada yang lain. Maka bahasanya mereka, tak ada yang lain di hatiku kecuali engkau. Cinta tak boleh dibagi dua. Ya. Hati tidak akan menghadap kepada dua arah. Ya. Ini hakikat, jangan dipraktekkan. Berarti kalau orang poligami cintanya yang satu, tak lain, bukan. Ya. Kalau mazhar ramai, banyak mazhar, Allah satu, melihat banyak di satu, itu lain lagi, ada hujahnya. Sahadul mulka kullah fi'lan wahidan qama bihi al-wahidu. Coba. Ini ahli jamaah apa? Mereka menyaksikan mulka alam ini. Semuanya satu perbuatan. Yang mana Allah yang satu itu ya, berdiri, artinya alam yang satu itu berdiri dengan yang satu Allah. Seperti matahari, kita akan menyaksikan sinarnya sejagat raya. Tahu dari satu, tak akan ada dua matahari. Tak akan kita call di negara lain, kamu ada matahari ke? Adalah, matahari aku bukan. Dia dah tahu asalnya dari satu. Maka perbuatan yang satu. Maka tak ada beza antara puji dan caci. Tak ada beda antara dibenci dan disuka. Tak ada beda susah dan tak senang. Tak ada beda. Fara'awul hadisati kullaha billah. Melihat yang baru itu mesti dari Allah. Coba tengok gambar di layar, ya. Mesti itu baru. Karena ada yang ya, menjelmakannya. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi. Ma'rifat itu ada dua, ma'rifatut ta'rif wa ma'rifatut ta'arruf. Kata beliau, al-ma'rifatu ma'rifatan, ma'rifatut ta'rif wa ma'rifatut ta'arruf. Allah mengenalkan dirinya dengan dua jalan. Pertama dengan ta'rif. Manusia itu ta'rifnya. Kita ini ta'rif Allah untuk kita. Ta'rif itu kan pengenalan, definisi kan. Ini kita dikenalkan oleh Allah akan dirinya kepada kita. Masing-masing diri itu ta'rif Allah. Tak boleh tengok orang lain. Orang lain lain lagi. Tauhid ini menghapus dengki, hasad, karena wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang ada pada kamu itu dari Allah. Namun kita tak dapat mengenal definisi Allah nih untuk kita jika kita tidak diberi alat ta'aruf oleh Allah untuk mengenalnya. Inilah tajalli wujud, ini tajalli ma'rifat. Inilah tanazul, ini taraqi. Wa haulahi kulluhum a'ni ahlul maqamatil arba'ah. Wa in ikhtalafat ahwaluhum fahum ma'al af'ali yushahiduha kullu wahidin minhum ala qadri ma qusima lahu minal qada. Mereka semua, yakni makom yang 4 itu 1, 2, 3, 4, meskipun berbeda-beda ahwalnya, tetapi mereka bersama segala perbuatan Allah, ya,
Setiap mereka menyaksikan, tetapi penyaksiannya berdasarkan kodok yang telah dibagikan oleh mereka. Sama memandang sesuatu, tapi pandangannya berbeda, tergantung ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Dia makam kedua ke, ketiga ke, keempat ke. Dan masing-masing makam ini pun bukan satu orang, tapi ramai, dan setiap orang berbeda tingkatnya. Mungkin ini di makom satu ini ada yang 100% bijaknya, ada yang 99%, 98%, 9 ya. Tak dapat diperatuskan. Itu yang dikatakan banyak dari satu, satu dalam banyak, banyak dalam satu. Wa amma ahlul maqamil khamis, adapun makam yang kelima, fahumul ghaibuna 'anil fi'li, mereka orang yang gaib dari semua perbuatan. Ya. Katakanlah kalau ini syuhud, ini wusul. Secara umum wusul, syuhud, makrifat sama, tapi secara prinsip mereka nak membedakan tingkatan di tinggi ini pun ada lagi, maka mereka membuat istilah-istilah. Nah, persoalannya setiap ulama menulis di abad yang berbeda, memberikan istilah pun berbeda-beda. Itu sebab paham yang penting. Apabila sudah paham, ketika membaca istilah yang berbeda-beda tak akan menjadi dia pening, karena dia bukan memahami apa dilalah, ya, makna semantik atau makna bahasa itu, tetapi ya, maksud kandungan dari ungkapan itu yang mereka sudah paham. Seperti kita sudah paham seseorang itu sebetulnya penipu ketika dia nak cakap, alah sudah. Nah, seperti itu. Ini mereka sudah gaib. Ini usul. Mereka sudah gaib dari semua perbuatan. Yang dikatakan gerak mereka itu sudah semuanya bila minallahi ilallahi walillah, sudah menyeluruh. Ini istilah ya untuk mereka. Cuma mereka nak menjelaskan bahwa ada yang lebih tauhid lagi dari situ. Wahum fi maqami at-tauhidil haqiqi. Mereka berada di tauhid hakiki. Mereka sudah menyaksikan kepanaan dirinya dan menyaksikan bahwa kebakaannya itu adalah jelmaan Allah. Dirinya sudah tak ada, sudah tak, ya kan, gambar yang ditajalikan oleh perubahan-perubahan negatif itu, tek 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 tek, sudah lupa dengan itu. Dia hanya fokus dengan negatifnya itu saja. Ya. Sudah menyaksikan bahwa dia tidak ada, itu fana namanya. Baru tahu di situ kalau dia tidak ada. Bukan fana itu bukan meniada. Kita fana, kita malah berpikir untuk fana. Saya merasa tiada. Macam mana orang ada? Ya. Kalau kita merasa perlu untuk menghilangkan, mempanakkan diri kita, berarti kita mengakui bahwa kita ada. Fana itu menyaksikan bahwa ternyata kita tidak ada, udah fana. Dan kita ini tak tahu kalau kita tak ada. Untuk tahu itu lama, menunggu tajalli yang kamil itu tahakkuk. Ya, bukan dikhayalkan. Nah, itu fana. Orang seperti ini orang sudah tak sakit lagi apapun yang terjadi.
Ya. Imam Syafi'i membaca kitab, dia penyakit bawasir, ya, sampai ketika mengajar dia duduk di baldi itu, ya, darahnya mengucur terus dan dia duduk berjam-jam mengajar. Sudah tak sakit lagi. Macam orang hidup di tengah banyaknya kesakitan sehingga dia sudah tidak lagi merasakan sakit ketika disakiti. Ya. Sudah sakitnya tuh di sini. Ya, itu nyanyiannya begitu sakitnya di sini. Sudah tidak ada sakit. Dia melihat sakit pun. Nah, ini sudah keluar dari taur yang adi, yang biasa. Kalau kita ikut orang yang makin dekat kepada Allah itu susah. Susah menerima apa yang ada pada dirinya. Seperti Nabi Allah Musa tidak menerima Nabi Khidir. Jadi jangan nak yang paling kutubnya, belum tentu menerima. Seperti kita berpikir, ya Allah, indahnya kalau kita hidup bersama Rasulullah dulu dan melihat dia. Stop. Ya, ulama selalu mengingatkan kita, itu kita khayal. Ya. Karena kita belum tentu jika bersama Nabi mampu menerima Nabi. Kita sekarang mencinta Nabi itu sudah anugerah yang besar. Ya, meskipun kita belum mendapat waris Muhammadi, tapi kita sudah tahu siapa Rasulullah SAW. Itu sudah selesailah. Lebih baik daripada dunia dan akhirat mengenal Rasulullah SAW. Jadi kita bayangkan kalau aku dulu jadi indahnya, belum tentu kita menerima orang yang kutub jika kita bersama dia. Karena 180 derajat atau 100% cara berpikir, cara memandang sesuatu berbeda. Sedangkan kita masih seperti ini. Ya. Orang menerima kebenaran saja susah kalau salah. Ya, bagaimana yang dianggap benar itu salah? Ya, seperti mata mengatakan bahwa bintang itu kecil, kata akal otak, ya, mata bintang itu lebih besar daripada bumi, tak? Ya, sampai mata itu dicolok pun tak akan merubah persepsinya. Ya. Yang hanya hidup dengan mereka yang sama atau paling kurang, ya, nak seperti mereka. Kalau tak, ya. Tak dapat. Wala yakunu dzalika illa ba'dal mahabbati. Coba tengok. Poin keempat, kelima ini tidak akan terjadi kecuali setelah mahabbah, cinta. Wal istighraq fi zikril mahbub, sudah mabok tenggelam dalam mengingat kekasih. Mengingat, mencinta kekasih itu adalah dengan cinta kekasih, bukan cinta kita. Maka orang ketika si pencintanya meninggalkan kekasihnya, apa dia bilang? Akan kubawa engkau kemana aku pergi, tak akan kutinggalkan. Padahal sudah pergi 2000 km. Ya, itu cinta. Sehingga ada ungkapan jauh di mata tapi dekat di hati. Ini sudah dekat pun dengan istri masih main mata lagi dengan yang lain. Ya. Ini cinta. Ingat itu dari cinta,
bukan kita berpikir untuk ingat. Aku ingat, loh, ingat. Ya. Tak dimulai oleh pikiran kita untuk ingat itu ingat saja. Seperti orang cinta kepada laki-laki, laki-laki cinta kepada perempuan, emaknya menyuruh berhenti, jangan kau mencintai. Itu laki-laki tak betul. Tak dapat. Bagaimana memutuskan cahaya cinta? Ya. Itulah ingat kepada Allah. Wa tariqu dzalik. Jalannya bagaimana? Tasfiyatul qulubi minal mahbubatid dunyawiyah. Disapu bersih kekasih dunia itu di hati. Tasfiyah, bersih. Bila tasfiyatul qulub ba'da tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyah? Apa itu tasfiyatul qulub? Tahalli. Kalau tazkiyah, tahalli. Orang apabila tahalli, maka tahalli. Nah, maka orang tahalli itu luarnya tahalluk, batinnya tahakkuk. Man tahakkaka faqad takhallaq. Itu kaidah. Barang siapa yang telah terrealisasi sifat-sifat Allah sudah jadi sifatnya, mesti keluar akhlaknya. Maka akhlak itu bukan kita berakhlak-akhlak, bukan. Man tahaqqaq faqad takhallaq. At-takhalluq fil zahir wa tahaqquq fil batin. Nah, tasfiyah itu proses tahalli. Dia sudah tidak cerita tahalli lagi, tahalli sudah lepas. Tahalli tasfiyatul qulub. Wa jala'uha. Bagaimana hati itu? Orang yang hatinya sudah penuh dengan sifat Rasulullah. Kenapa selalu bersih dan bersinar-sinar? Karena selalu ingat. Wa jala'uha bidzikrid daim wal iqbalil lazim. Kilapnya hati itu karena ingat terus dan menghadap terus, tidak pernah membelakangi. Orang kalau menghadap ke depan, mesti orang jika menghadap ke dia, maka selain dia berarti dibelakangi. Jika dia ingin membuang yang di luar dirinya, maknanya meninggalkan. Tapi membuang dirinya menanggalkan, baru boleh menunggalkan. Itu yang disebut manunggaling kaula Gusti. Jangan disalahpahami, itu betul. Cuman yang pahamnya tak betul, maka jadi tak betul mengertinya. Hatta ta'uda kal mir'atil majluwa as-sofiyah. Seperti apa ilustrasinya? Seperti cermin yang bersih. Kalau kita bercermin, ya, nampak kita semua. Ya, gemuknya pipiku, nampak. Tapi kalau cerminnya lesung pisung, kenapa ini menyon sono? Ya. Ininya perbaiki, tak nampak Tuhan yang sebenarnya. Ingat itu, setiap ingat itu, nafsu itu. Kalau umpama kotor di cermin, terkerik. Ingat itu terkerik. Tapi bukan zikir itu ucapan lidah, bukan. Nah, orang mengucap lidah sampai 1000 malah ngantuk. Ya, kena letih bibirnya berucap. Tapi kalau hatinya yang berucap, tak akan letih. Hatinya yang ingat, tak akan letih, bahkan letih kalah dengan ingatnya. Tengok orang cinta, makan lupa, tidur tak nyenyak, makan tak enak, ya.
Banyak kisah-kisah cinta. Sudah merana lemah dia, begitu datang kekasihnya bangun. Ya. Sebelum itu dia angkat cawan pun berat. Tapi tengok kekasihnya, itulah ruh. Fa inda dzalika yatajallal mahbubu ala qadril hubb. Pada saat itu kekasih itu menjelma berdasarkan cintanya. Sejauh mana cintanya? Sebesar itu juga jelmaan, artinya syuhud dia kepada Allah. Hadza huwa ilmu tauhidir rabbi nafsahu bi nafsi. Ini berarti ilmu tauhid ini ilmu tauhidnya Allah, yang mana hanya Allah lah yang mengetahui dirinya, maka mengenalnya dengan dirinya. Coba, jika kita nak tahu kita, bukan cari kembaran kita. Sini, kembaran berdiri. Aku nak tahu aku macam mana. Bukan, ambil cermin dan berdiri, kau nampak dirimu. Itulah engkau yang sebenarnya. Cerminnya itu di sini. Tapi jika sudah ada sifat, kalau tidak ada tak jadi cerminnya. Baik, itu perumpamaannya. Kita melihat kita dengan kita. Kita berdiri di cermin, kan melihat kita. Di mana yang kita lihat? Orang yang di cermin itu melihat kita, kan? Lalu melihat dia itu, melihat kita itu dengan aku lah. Katakan dengan bahasa aku. Aku nak melihat diriku, maka aku lihat di cermin itu. Lalu aku melihatnya dengan apa? Dengan aku, bukan dengan yang lain. Coba tengok aku ada tak? Itu dengan yang lain tak? Yang di cermin itu hanya gambar saja, melihat kita, yang melihat kita. Dah seperti itu dirinya tak ada. Ini hayal. Ya hayal bagi kita, karena semakin keluar dari akal maka dia menamakan khayal, padahal itu hakikat. Nah, orang yang jika tidak keluar dari taur akal, oh tak mungkin. Sudah sampai di situ dia tamat. Ya. Pengajiannya sampai di situ sudah. Jangan dipaksa, sudah. Dia masuk surga dengan itu. Ya. Dan itulah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah menyaksikan bahwa dia tidak ada Tuhan kecuali dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, yang seperti sebelumnya dibahas. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Ighfir lana dhunubana wa israfana fi kulli umurina wa kullu dhalika min jahlina. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm. Iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmatak wa zakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.